dosaku dengan nyawamu, kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Berarti aku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah. Oh Yesus, 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 Yesus. Sama-sama kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku panggil namamu, pengertianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu berkata, barang siapa makan dan minum tubuh dan darah-Mu, maka engkau akan menyatu bersamanya. Di dalam nama Yesus, kami menyatu bersama dengan Engkau. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kita angkat bersama tubuh Yesus, saudara. Bapa, saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Hikmat marifat, otoritas urapan, kasih penguasaan diri, pengampunan ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Lewat tubuh ini kami semakin hari semakin disucikan dan dimurnikan. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan lewat hidup kami, nama Tuhan akan terus ditinggikan. Lewat kehidupan kami, jiwa-jiwa akan mengalami pertobatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas tubuh-Mu. Kita makan bersama, saudara tubuh Yesus, dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih atas darah-Mu. Darah domba Tuhan yang tercabik-cabik di kayu salib hanya bagi kami. Darah Yesus yang masuk dalam kehidupan kami, yang menyatu bersama dengan kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami sudah termeterai oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada satu kuasa kegelapan, roh jahat yang mampu menjamah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap rancangan iblis kami batalkan. Roboh dalam nama Yesus. Rancangan Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami tolak santet, hipnotis, tidak akan mampu menjamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu yang kudus ini. Setiap sel tubuh kami yang rusak, Tuhan menggantikan menjadi sel tubuh yang baru. Ada pengurapan kesembuhan dalam tubuh kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa atas darah-Mu. Mari saudara kita minum bersama darah Yesus dengan pengucapan syukur. Terima kasih atas darah-Mu kudus. Bapak kami mengucap syukur. Terima kasih 1 bulan telah kami lalui. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan terus melekat bersama dengan Engkau. Karena hidup kami percaya kami ada dalam naungan-Mu. Hari ini Roh Kudus, apa yang Engkau ingin sampaikan? Hamba hanya alat-Mu Roh Kudus. Engkau yang ambil alih dan berbicara.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, silakan duduk. Hari ini khotbah saya berjudul buah-buah kehidupan. Ya saudara ya. Kita lihat di Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, saudara, saat ini dari firman ini Paulus dihadapkan dengan dua pilihan ya saudara ya. Yang dipanggil Tuhan secara langsung ya atau dia mati. Ya, mati itu dianggap keuntungan saudara. Jadi kalau dia merasakan bahwa dipanggil Tuhan tuh lebih enak ya. Tapi kalau Tuhan izinkan dia masih hidup di dunia ini, berarti ada yang harus dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia hidup masih berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia hidup harus memberi buah. Ya, hidup di dunia ini dia harus memberi buah seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau saudara hari ini sekali lagi saya tekankan yang sudah lolos COVID kemarin, ya yang kalau tidak lolos dia ada di sini ya saudara ya. Saudara ada di sini berarti saudara yang lolos COVID kemarin seleksi alam, ya saudara ya saya katakan bahwa saudara yang ada tempat ini, saudara hidup, Tuhan kasih saudara hidup bukan untuk asal-asalan hidup, ya saudara hidup harus berbuah, saudara ya. Jadi apa itu buah yang dikatakan? Nanti saya akan ajar kepada saudara satu persatu ya. Tapi di sini sangat penting bahwa hidup saudara adalah hidup yang memberi buah dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, pikir dahulu saudara. Apakah yang saya lakukan ini bikin Tuhan sedih atau bikin Tuhan senang? Ya saudara ya. Jadi Paulus dia tahu hidupnya harus taat dengan perintah, dengan setiap perkataan daripada Tuhan Yesus. Kalau sebenarnya hatinya lebih baik dia mati. Karena dia tahu di sana dia jauh lebih enak. Tapi ternyata dia diizinkan masih hidup sama Tuhan karena dia harus hidup memberi buah dalam kehidupan dia, membawa jiwa-jiwa dalam kehidupan dia untuk apa? Bertobat, saudara. Jadi saudara dan saya di sini bukan hanya tugas saya yang menginjil, ya, tapi tugas saudara dan tugas saya itu sama. Sekalipun saudara bekerja dalam pekerjaan saudara masing-masing, ya, saudara masih bekerja di tempat sekuler, dimanapun saudara berada, disitulah saudara harus menjadi contoh. Saudara harus membawa kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa akan melihat, kok nih orang baik sekali. Ini orang kok luar biasa. Saudara tidak usah cerita tentang Yesus misalnya ya saudara ya. Menginjil, gak perlu. Sebenarnya penginjilan yang pertama adalah apa? Sikap hidup saudara. Buah-buah kehidupan saudara. Itu merupakan satu penginjilan. Di mana orang akan melihat, orang yang bukan anak Tuhan, dia akan melihat bahwa benar saudara ini anak Tuhan. Benar ikut Yesus itu, Raja di atas segalanya. Ya, hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Dan buah-buah roh itu ada dalam diri kita. Yang pertama kita lihat lagi. Buah apa sih yang Tuhan mau? Yang pertama, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Wah, pelan-pelan nanti saudara renungkan ini di rumah ya. Buah-buah roh itu apa? Tadi itu yang disebutin ya. Ya saudara boleh tandain, ya saudara renungkan.
Saudara udah punya nggak itu semua yang Tuhan mau? Tadi ada kasih, ya, macam-macam tadi tuh saudara tadi kita bacakan. Apakah saudara sudah ada dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara? Itu namanya buah-buah roh itu, saudara. Itu harus nyata dalam hidup kita, saudara. Saudara, hamba-hamba Tuhan pun tetap dituntut Tuhan. Saudara, kita dilihat sama Tuhan lewat apa? Lewat karakter, saudara. Bukan lewat karena engkau orang kaya, karena kita anak Tuhan yang kaya raya, yang memberi, memberkati, yang membangun gereja. No, Tuhan lihat kita karakter. Karakter itu dimulai dari apa? Dari buah roh tadi dibacakan. Itu akan membentuk karakter kita. Karakter seperti apa? Banyak yang kagum, saudara ya, sama orang nih karismatik. Misalnya, di sini, di daerah sini, ya, ada pendeta, gitu kan ya. Ada pendeta yang bisa menyembuhkan. Tuh, berbondong-bondong tuh orang datang. It's okay. It's okay, saudara. Kalau saudara sakit, saudara rasanya sudah berobat, nggak sembuh-sembuh, ya. Ini ada hamba Tuhan yang bisa karunia penyembuhan. Saudara hadir, it's okay. Itu orang hamba Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan saudara. Saudara datang. Kalau saudara mau datang ke hamba Tuhan, saudara datang. Dia memang dipakai untuk kesembuhan. Tetapi saya selalu mengingat ayat ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Itu firman Tuhan keras ya untuk para hamba-hamba Tuhan. Mereka nggak sadar waktu di dunia ini, atau mereka sadar, tapi karena mereka pikir, kan aku nanti sudah minta ampun aja sama Tuhan dengan kesalahan dan dosa yang mereka kerjakan. Ya, tapi waktu itu mereka meninggal, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, enyahlah. Sekalipun saudara bisa menyembuhkan, ya, sekalipun gitu ya, saudara bisa bernubuat, ya, saudara punya karunia-karunia khusus. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu hanya membuka pintu pelayanan. Karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu hanya membuka pintu pelayanan. Tetapi yang bisa mempertahankan ya kehidupan saudara, ya pelayanan saudara itu adalah karakter. Amin, saudara? Amin. Amin. Saudara, banyak orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Di belakangnya terjadilah perzinahan. Ya banyak. Ya kita udah sering dengar ya saudara ya, kadang-kadang orang katanya misalnya Bu Santi kan dia kan pendeta terkenal Bu, kok dia masih begitu begini gini. Saya bilang ya itulah yang dikatakan dengan karakter. Karunia dia hebat sekali. Dia tumpang tangan orang banyak yang sembuh tek. Tetapi di luar itu Bu Santi, dia punya simpenan. Ya, simpenan. Istrinya tahu, tapi istrinya diem. Karena apa? Nanti bubar dong gerejanya. Bagaimana kalau nanti bubar gereja? Istilahnya gitu ya, jangan sampai jemaat kabur. Istrinya merem sebelah. Ya, kalau biasa kan udah heboh kan, orang biasa kan kalau di luar ini. Tapi ini tadi Tuhan katakan, karakter itulah yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Itu buah roh. Pertahankan karakter Kristus harus ada dalam hidup saudara. Buah-buah roh itu harus ada dalam hidup saudara. Saudara baca lagi ini ayat tadi yang di Galatia, baca ulang pelan-pelan, saudara renungkan. Yang mana yang sudah ada dalam hidup saudara saat ini. Kalau masih kurang, tambahin dong saudara. Supaya saudara benar-benar melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku sempurna, hendaklah engkau sempurna. Tuhan kita sempurna loh saudara.
Dan kita menuntut kita untuk juga sempurna. Dulu saya bilang, Tuhan mana mungkin manusia bisa sempurna. Kita bukan Tuhan, saudara. Waktu Tuhan mengajarkan saya tentang kekudusan, mana mungkin namanya manusia, saudara. Kedagingan masih ada. Tapi Tuhan tetap berkata, taat, matikan kedaginganmu. Sempurnalah engkau seperti aku yang sempurna adanya. Makanya kan visi misi Gracia itu jemaat yang kudus dan berkarakter Kristus. Karakter Kristus itu tidak mudah, saudara. Mau hamba Tuhan, mau jemaat masih nggak ini lah ya, saya masih bisa mengerti lah jemaatnya. Tapi kalau udah sekelas hamba-hamba Tuhan yang sudah berdiri di mimbar Tuhan, yang melakukan hal-hal yang di luar daripada yang Tuhan tidak suka, yang tadi saya katakan tadi. Saudara mau sepintar apapun bicara, sebagus apapun doa saudara, sehebat apapun karunia saudara, tapi karakter saudara tidak baik, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini ayat yang akan terjadi. Begitu mati ngadep Tuhan, Tuhan bilang, nyala engkau, aku tidak kenal engkau. Tinggal dia bingung, aku sudah di dunia ini sudah capek-capek Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau, aku tidak kenal engkau. Harus saudara pertahankanlah karakter Kristus ada dalam diri saudara. Itu buah yang pertama yang Tuhan inginkan, yaitu karakter Kristus. Banyak sekali saya melihat orang-orang datang ke saya curhat dan minta pelepasan. Karena apa? Beberapa mereka cerita, mereka ikut komsel di gereja mereka. Dan mereka bilang, Bu, berteman 3 bulan di komsel akrab ya, namanya orang komsel kan cuma jumlahnya sedikit ya, bukan seperti gereja ya, bisa ratusan, bisa ribuan. Komsel itu misalnya hanya 15 orang, kan dia jadi akrab kan saudara, satu sama lain. Kepahitan ibu ini datang ke saya, dia bilang, orang ini minjem uang Bu sama saya. Sampai hari ini tidak dikembalikan. Dan saya punya masalah keuangan juga ya. Saya bilang tolong dong kalau cicil dah, kalau kamu nggak ada cicil, tetap nggak dikembalikan. Jadi mereka itu ikut komsel. Sampai ini jemaat ngomong saya, Bu, ternyata bukan di komsel saya ya Bu, banyak yang pinjam uang. Di komsel si B juga begitu ternyata, teman saya kena lagi. Jadi kalau ditagih ya, kalau orang utang, sekarang kan orang utang ya ditagih galakan yang utang daripada yang utangin saudara. Segala lebih galak. Ya, kita ya di blok, kita di gimana. Jadi itu kekecewaan demi kekecewaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Saya hanya berkata satu kata kepada jemaat-jemaat ini. Pandang Tuhan ya. Jangan jadi murtad balik ke agama yang lama. Udah kecewa Bu Santi. Udah kita begitu baik pinjam uang. Kita kasih juta-jutaan. Kita tagih, galakan dia. Galakan yang ditagih, saudara. Jadi inilah hidup. Jadi hidup saudara ada di mana bumi ini sudah tidak dikuasai oleh Tuhan. Bumi ini dikuasai oleh apa? Iblis. Kita semua sudah dikuasai oleh iblis. Bagaimana saudara bisa bertahan sebagai anak Tuhan menghadapi di dunia yang luar sana manusia-manusia yang semakin hari semakin sadis. Saya kemarin baca berita ya. Seorang laki-laki, istrinya lagi sedang hamil besar, dia minta istrinya handphone, dia mau buka handphone istrinya, minta kodenya, karena suka di lock ya handphone, saya nggak ngerti, saya nggak pernah lock handphone saya ya, jadi yang mau anak saya kalau baca mau buka gitu ya, rupanya ini istri dia lock, si suami ini Indonesia loh saudara, suami ini minta pengen lihat handphone dia. Berapa nomor PIN-nya? Nomor itu gitu ya, yang kuncinya PIN lah istilahnya. Istrinya tidak kasih. Apa yang terjadi? Dibunuh. Dibunuh, dibelek bagian perut. Itu bayinya udah terbentuk. Berarti itu bayi nggak lama lagi lahir ya. Karena ada fotonya gitu. Cuma di blur. Bayinya diambil sama suaminya. Anaknya dia sendiri loh, anak sendiri loh diambil terus diangin-anginin. Dia buka jendela gitu nganginin, bayi jadi angin-anginin. Nggak dijelaskan di berita itu hidup atau mati itu bayi. Itu akhirnya meninggal atau tetap hidup nggak jelas. Tapi yang saya sangat mengerikan, dia bisa bedah perut istrinya,
marah hanya karena masalah tidak dikasih tahu nomor PIN. Saya mungkin saya pakai kata-kata ini, oh namanya lagi ini ya saudara, saya juga senang film ya, ini kayak film deh ya, saya langsung mikir kayak film. Mungkin si istri jangan-jangan selingkuh nih ya, masa nomor PIN-nya dia suaminya kasih nggak, dia nggak minta dia nggak kasih. Kalau kita nggak ada apa-apa, suami istri, mana nomor PIN? Kasih, baca, paling kan istrinya apa? Kalau di itu saya, di anak saya, di saya, GoFood, ya udah GoFood istrinya terus apa ada anak saya online, mami beli ini online online semua, istrinya kita begitu aja. Tapi kalau memang ada sesuatu yang tidak benar ya saudara lock itu, kalau suami istri tuh nggak bisa tahu, nggak bisa dibuka. Suami istri mesti tanya nomor PIN-nya, kan PIN-nya kan pribadi saudara. Tapi apakah sampai sadis itu sampai harus dibunuh, sampai diambil bayinya itu ya? Istrinya pasti udah mati, itu istri udah mati. Tapi anaknya ini beritanya setengah. Saya pengen penasaran dengan anaknya ini. Dia angkat, diambil, udah berbentuk bayi. Ada fotonya, tapi di blur, saudara ya. Jadi inilah akhir zaman. Akhir zaman, saudara. Jadi kita tidak akan melihat damai terus, sukacita terus keadaan dunia ini. Sebalik, semakin hari yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Ya, inilah akhir zaman, saudara. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Kalau saudara ingin berbuah dalam hidup saudara, yang pertama, saudara seperti tadi, biarkan hidup saudara jatuh. Tuhan lagi proses saudara. Saudara ada di posisi di bawah. Sampai jatuh ke tanah, saudara ya. Jadi dengan kerendahan hati saudara hidup. Tapi saya percaya begitu proses Tuhan selesai dalam hidup saudara, Tuhan mengangkat saudara lebih dari yang saudara bayangkan. Ada amin? Amin. Oh, kalau namanya di proses kehidupan kan saudara hampir semua sudah dengar proses hidup saya ya. Kalau saya bilang nih udah jatuh, udah gepeng nih, masih di bulldozer lagi pakai mesin giling sama Tuhan. Ya, masih belum beres, sampai benyek, sampai dibejek gitu istilahnya. Saat itu kan nggak ada karunia nubuatan, nggak ada yang nubuatin saya. Saya nggak tahu. Ibaratkan laler terbang tanpa kepala. Ya, pegangannya cuma firman aja. Nggak ada yang mengarahkan saya dengan nubuatan. Kamu lagi begini, nggak ada. Saudara, saya nggak ada yang kenal hamba-hamba Tuhan yang bisa bernubuat, nggak ada. Saya jalan sendiri. Apa yang saya bilang, aduh Tuhan kenapa begini, masih aja terus diproses. Sudah diceraikan ya, masih aja prosesnya ada. Ternyata bagi Tuhan itu masih belum cukup. Santi, kamu masih belum cukup diproses sama mantan suami. Belum cukup, kamu masih harus lagi diproses. Yang saya bilang, saya sudah gepeng, udah nggak bisa apa-apa, masih di bulldozer lagi sama Tuhan. Berarti masih dibentuk lagi, sampai habis. Jadi kalau kayak tanah liat mah, ya tanah liat yang masih berbatu-batu, ya diratain, habis diratain pakai mesin giling, digiling lagi, sampai halus. Ya tapi itulah kekuatan kita. Disitulah karakter kita akan terbentuk. Yang jelek-jelek itu Tuhan buang. Ya, seperti emas sekarang lagi fenomena emas heboh banget ya. Ya, ada yang beli perak lah. Saya jemaat saya, Bu, beli perak, Bu. Blau Tony bilang beli perak gitu ya. Terserah sih. Terserah. Silakan kalau kamu digerakkan tutup beli perak gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang dulu saya kasih tahu beli emas, ya ada beberapa orang saya kasih tahu beli emas ya sekitar 15-20 tahun, 15-17 tahun yang lalu. Mau invest apa ya Bu Santi, beli emas. Waktu itu dia beli baru harga 300-an ribu segramnya. Sekarang sudah 2 juta lebih. Ya, kalau saya bilang masih ada, orang tanya saya, Bu, masih kemungkinan nggak emas naik? Masih. Dari zaman dulu emas itu harganya itu membuat kita tetap stabil dalam keuangan kita. Ya, kalau barang-barang naik, emas kita juga naik harganya kan saudara.
Ya, saudara jual, saudara bisa beli buat kehidupan saudara, biaya kehidupan saudara. Ya, jadi sekarang yang utama dalam hidup ini, sekali lagi Tuhan katakan, kita harus benar-benar berbuah. Kita harus benar-benar menjadi panutannya Tuhan. Orang tidak melihat Yesus, karena Yesus tidak kelihatan. Yang orang lihat adalah saudara dan saya. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita hidup, itu akan dinilai oleh orang, saudara. Terutama yang di luar anak Tuhan, dia akan melihat. Tapi kalau saudara berjalan terus dengan kemenangan, dan kemenangan. Ada masalah, saudara nggak lama menang. Ada masalah lagi, saudara menang. Terus saudara akan naik tingkat terus di hadapan Tuhan. Dan orang akan datang kepada saudara dan berkata, ada apa ya dalam hidupmu? Kamu kok enak sekali. Kamu kok hidupnya tenang, damai, sukacita. Sekalipun kamu bisa ada masalah, tapi kamu bisa senyum, kamu masih bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan kita akan ngomong satu kata, kan saya punya Yesus. Amin saudara. Apalagi yang saudara bisa pegang hari ini? Gak ada, cuma Tuhan Yesus yang saudara bisa pegang hari ini. Yang berikutnya, buah apa yang harus kita ada dalam hidup kita? Filipi 4 ayat 17 sampai 19. Filipi 4 ayat 17 sampai dengan 19. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, bila kita mengerti hal ini, kita akan bijaksana menggunakan uang kita, menggunakan harta kita yang Tuhan titipkan buat kita. Harta kita bukan punya kita loh, itu semua titipan Tuhan. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar ya daripada firman Tuhan, karena kita ngerti bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Bahwa ini hanya titipan. Saudara mati tidak bawa apa-apa. Ya saudara ya. Mau saudara, kadang-kadang saya lucu kalau lihat orang mati di peti ya. Dimasukin ya apa yang dia suka. Kacamatanya. Ya, kacamatanya branded loh Bu Santi, masukin. Kubur. Nah, kenapa nggak dipakai buat anaknya aja? Nah nanti di sana mama gimana? Gak ada kacamata. Buset, saya bilang gitu ya. Ada masih terjadi loh. Kacamata, barang-barang kesenangan dia, selimut kesayangannya, ya, terus bantal kesayangannya di peti mati dimasukin. Sebenarnya saudara, selesai orang itu sudah selesai hidupnya. Saudara bawain barang apapun, ya nggak bisa. Dia juga nggak ngerasain, dia nggak bisa pakai karena dia antara nanti di sana. Ya penghakiman dimulai ya, entah dia masuk, kita bersyukur, kita berdoa untuk orang yang kita kenal dia masuk surga atau dia masuk neraka. Itu enggak ada barang-barang yang harus kita bawain dalam peti mati, saudara. Ya saya ingat sekali mami saya waktu meninggal, mami saya kan Buddha, tapi teman-teman yang Buddha tuh heboh gitu ya. Yang heboh teman-temannya karena kita Kristen itu tuh. Jadi saya bilang, ya udah pakai baju dia didandanin udah. Tapi teman-temannya, "Mami kamu kan itu, Mami kamu kan ini suka ini, Mami kamu kan suka itu baju yang itu tuh, Mami kamu paling suka, harus dimasukin dibawain." Jadi papa saya pusing lah, papa saya kan udah terserah deh, saya tidak mau disalahin ya. Saya bilang, aduh gak usah bawa apa-apa, sama gitu kan, gak udah, yang penting Mami udah selamat, saya bilang gitu ya dengan iman. Saya berkata dia udah sama Tuhan Yesus, mau ngapain dibawain macam-macam, ya, saudara ya. Jadi itulah orang yang paradigmanya harus diubahkan. Kalau sudah mati, sudah selesai. Dan saudara, kalau saudara melayat, jangan berdoa di depan peti mati. Ya saudara boleh lihat ya, kalau namanya kita kalau melayat, saya lihat ke peti matinya gitu kan. Oh, pakein baju gitu kan ya. Apa gitu ya. Tapi kita tidak berdoa buat yang sudah mati. Yang nantinya kita doakan adalah yang masih hidup, saudara. Bagaimana dia harus berjuang, bagaimana dia harus hidup, karena hidup di dunia lebih keras daripada yang sudah mati. Yang sudah mati udah enak. Apalagi kalau udah terima Yesus, udah benar-benar hidupnya taat, kudus, udah surga.
Kalau udah ke surga udah mau pulang ke dunia, saudara. Udah jauh lebih enak. Jadi kalau kita berdoa, jangan berdoa di depan peti mati. Ya itu benar-benar saudara udah Kristen ya. Kalau kita orang Buddha kan enggak ya. Kalau Buddha kan beda gitu kan saudara ya. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita tahu dia sudah selesai tugasnya ya sudah. Yang kita doakan adalah yang ditinggalkan. Ya, bagaimana dia harus menjalani kehidupan ini ya saudara ya. Dia lebih sulit daripada yang meninggal. Yang meninggal udah enak saudara. Jadi saudara harus mengerti, jangan kita kayak orang dunia loh saudara ya. Ya doanya juga berapa malam, berapa hari ke berapa itu udah nggak berlaku saudara. Ya, cukup hari itu kita beberapa hari ya, mungkin menunggu misalnya menunggu yang ada di luar negeri, di luar kota gitu ya, anak atau siapa yang belum datang, tunggu terus dikuburkanlah gitu ya saudara ya. Jadi ada orang tanya saya lagi, Bu, kalau kita Kristen dikubur apa dibakar? Kalau mengikuti firman Tuhan, jelas-jelas ada debu kembali menjadi debu. Berarti itu di tanah. Seandainya terjadilah ya, misalnya kita meninggalnya di luar negeri. Ya saudara, kalau bawa mayat naik pesawat itu biayanya, karena ada ya teman saya mertuanya dari Malaysia bawa mayat ke Jakarta 450 juta. Jadi itu di dalam pesawat, itu pesawat penumpang loh yang dari Malaysia. Yang tahu cuman pilot. Ada mayat nih di ini kita masuk mayat dibawa terbang. Yang lain-lain gak ada yang tahu. Kalau kan panik ya saudara ya. Saudara bisa panik kali ya kalau saya bilang. Kalau saya mikir gini, saya ngomong sama anak saya, kalau seandainya mami ada di pesawat itu, ya udah kita mah di sini, dia mah di bawah ya, bagian-bagian koper-koper ke peti matinya gitu. Kenapa harus repot? Emang semua kayak mami, kata anak saya sekarang suka berdebat. Enggak semua orang kayak mami. Lebih baik nggak dikasih tahu, lebih aman daripada ntar dia heboh. Dia naik pesawat, dia merasakan nih, oh ada peti mati, ada orang mati ya, gitu ya. Jadi ya macam-macam orang, saudara, macam-macam orang, macam-macam karakter. Pilihan di tangan saudara. Saya juga pernah ketemu sama satu orang, ini teman saya punya papa dari muda. Anaknya sekolah di Amerika pun dia tidak pernah tengokin. Karena sampai meninggal, tidak pernah naik pesawat, takut mati. Katanya naik pesawat takut meledak di pesawat. Sampai dia udah meninggal lagi, udah umur hampir 80 ya sekarang. Papanya ini tidak pernah naik pesawat. Kemanapun nggak pernah. Dia masih kalau keluar kota masih mendingan dia naik kereta api. Dia bilangnya daripada naik pesawat. Orang ketakutan sampai begitu ya saudara ya. Macam-macam saudara. Jadi hari ini tadi kita sudah dikatakan bagaimana buah kita, itu buah harta kita. Ya bagaimana kita di hadapan Tuhan. Harus kita kembalikan kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan adanya perpuluhan. Perpuluhan itu bukan kita kasih Tuhan loh. Kita ngembaliin 10% kepada Tuhan. Ya saudara ya, istilahnya ya. Tetapi kita lihat nih, karena ini menjadi polemik ya, banyak sekali kalau di gereja-gereja, saya tidak pernah melihat gereja membukakan ayat ini. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan yang di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Lihat tuh saudara. Saudara simpan ini, saudara tandain ini, saudara baca ulang. Mungkin baru ada yang baru pernah dengar sekarang, ya mungkin selama ini kan tidak pernah dibukakan. Dikatakan bagaimana kita memberikan perpuluhan kita kepada orang Lewi itu hamba Tuhan ya saudara ya. Jadi kalau saya dari dulu, dari awal saya bertobat, Roh Kudus gerakan saya, kalau mau kita kasih perpuluhan, tanya Tuhan, buat siapa? Buat siapa? Ternyata saya minta peneguhannya, saya dapat ayat ini. Kalau di gereja kan harus ke gereja, saudara. Di mana saudara berjemaat di situ, saudara harus kasih di gereja. Tapi saya pribadi, saya bilang dalam hati saya kok saya tidak ada rasa damai ya. Saya bilang ya, Tuhan tunjukin saya.
tunjukin saya. Dan saya dapat ayat ini saudara. Di mana waktu dikatakan kita memberikan perpuluhan kepada siapa? Orang Lewi, pada hamba Tuhan, janda, anak yatim, dan orang asing. Orang asing ini agak unik. Dulu saya kira bule. Pendeta bule kan suka datang ya, dulu saya pengurus di Vision Care. Saya pikir kasih buat bule-bule ini yang datang ke Anda Indonesia pelayanan. Ternyata orang asing itu juga, saya suatu hari, saya kalau hari Sabtu, hari Jumat, saya khotbahnya di kantor-kantor Sudirman. Saudara ya, Sudirman tuh kalau seberang agama kita itu mereka sholat Jumat, nah kita yang ini, saudara ya, ibadah. Kalau Jumat itu ya. Dan saya tuh biasa ada satu tempat kantor yang biasa saya ibadah di situ, resepsionisnya dari agama seberang. Ya, dia pakai ini ya, gitu ya. Pakai kudung gitu ya, terus dia ini suatu hari saya tuh nanya, Tuhan, ini buat siapa nih? Buat siapa? Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tuhan nggak jawab. Jadi saya masih diem. Setiap kali, nggak selalu Tuhan jawab setiap apa yang saya tanya loh saudara. Dan Tuhan tuh kalau ngomong pun pendek, nggak cerewet, nggak bawel. Panjang-panjang gitu, enggak. Gitu, Tuhan ngomong 1-2 kata, tek, tek, tek gitu loh saudara ya. Dan saat itu, saya ini buat siapa? Tuhan nggak ngomong. Ya udah saya diem. Saya udah tahu sifat Tuhan. Ya saya udah tahu. Ntar saya tanya lagi. Gitu. Ini Tuhan belum jawab. Dan hari itu pas saya masuk ke kantor itu, resepsionis, oh Ibu Pendeta udah datang ya. Ada ruang rapat ya, ada ruang namanya perusahaan. Ibu silakan Ibu. Itu tadi juga yang main gitarnya udah datang Bu. Oh iya itu bapak musiknya tuh. Kalau di kantor kan kita pakai gitar ya. Tapi begitu saya lihat dia, oh iya makasih ya Dek, saya bilang gitu kan. Roh Kudus tuh ngomong, tuh perpuluhanmu kasih dia. Hah? Kok bisa ya? Udah. Oke Tuhan, saya taat. Pulang, keluar dari perusahaan, saya tanya sama dia, ATM di mana ya? Oh ATM ada di gedung, dua gedung dari situ Bu. Kalau ditambahin situ kan, saya ATM. Jadi saya jalan kaki ke ATM, saya withdraw sejumlah perpuluhan. Saya langsung datangin lagi ke dia, balik lagi, dia kaget. Kok Ibu Pendeta balik lagi gitu kan? Saya bilang begini, ini dari Tuhan Yesus buat kamu. Didiem loh saudara, Bu, nggak salah. Ini dari Tuhan Yesus buat kamu. Kalau di agama Kristen saya ini namanya perpuluhan. Kan saya nggak agama Kristen Bu, betul. Tapi Tuhan Yesus sayang semua orang. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Buktinya sama kan, kita ini napas aja nih, oksigen nih hari ini. Gratis kan? Amit-amit kalau beli oksigen di rumah sakit, nafasnya belum bisa bayar ya saudara ya. Ini gratis. Kamu juga bisa menikmati oksigen juga gratis. Sekalipun kamu bukan agama Kristen. Jadi ini Tuhan yang ngomong buat kamu. Pegang, dia langsung nangis. Terus dia cerita, Ibu, saya lagi bergumul. Anak saya umur 5 tahunan ada yang asuh. Tapi pengasuhnya mau pulang kampung. Udah gak boleh, sama anaknya gak boleh kerja lagi, suruh di rumah aja, pensiun. Ya anaknya yang kerja kirimin uang. Jadi saya mesti berhenti kerja untuk ngasuh anak. Kalau saya berhenti, saya kurang uang, cuma mengandalkan suami. Jadi saya berpikir gimana supaya saya tetap bisa ada penghasilan. Saya mau kreditin baju-baju, belanja di Tanah Abang, saya ambil. Ini kan gedung-gedung di Tamrin kan banyak kan pada kenal gitu ya. Saya kreditin baju. Jadi saya mau seperti itu, tapi saya tidak punya modal. Oh, saya kaget. Saya bilang ini ternyata yang Tuhan Yesus kasih buat kamu, modal jualan baju. Dia nangis. Saya juga diem aja. Apa saya kadang-kadang Tuhan dalam hati ya, Tuhan, ntar dulu deh ya, saya bilang ntar ngobrolnya ntar lagi pulang di rumah ya. Saya nggak pengen ngomong gitu. Ternyata apa luar biasanya. Begitu di rumah saya masuk doa, Tuhan ngomong, itu orang asing yang ada di firman. Kamu jangan bilang orang asing si bule. Saya aja kagak ngerti, saudara. Kadang-kadang Alkitab kata-kata per kata saya belajar terus, saudara. Dari kejadian demi kejadian.
pikir saya si bule, karena saya banyak memang melayani bule-bule gitu dari datang terus pendeta-pendeta bule gitu ya. Saya sebagai tim hospitality gitu, karena saya melayani kan waktu itu di misi ya saudara ya, yayasan misi. Jadi kita banyak undang hamba-hamba Tuhan dari luar gitu ya, dan mereka dititipin ke rumah saya saudara ya. Jadi itu saya pikir bule ya, sekali lagi ternyata bukan hanya bule, itu yang dibilang orang asing. Udah berlalu, waktu berlalu, ini resepsionis keluar. Ya keluar, ganti orang baru. Ya saudara ya, dia keluar. Suatu hari, ada kali 5-6 tahun kemudian, saya khotbah di satu gereja. Begitu saya keluar tuh, udah selesai, amin, udah selesai gitu ya. Saya keluar, saya ditowel. Ibu Santi, masih ingat saya kagak? Saya liatin mukanya. Gak inget ya. Kalau nggak sering-sering ketemu mah jarang-jarang ketemu, nggak inget ya, karena kan banyak ya saudara ya, banyak. Apalagi kalau misalnya khotbahnya gerejanya gereja besar saudara ya, kan banyak. Saya bilang siapa ya? Ini saya Bu, dulu yang resepsionis di perusahaan ini, yang ibu kasih saya perpuluhan buat saya. Saya kaget saudara. Siapa yang bawa kamu ke gereja? Saya sendiri. Sekarang saya sama suami saya juga ikut saya ke gereja. Waduh, saya bilang hebat luar biasa ya. Kamu pasti dapat ancaman demi ancaman. Udah, iya Bu, udah diusir dari keluarga. Udah, kalau kamu ini pindah, udah jangan anggap saya ayah ibu kamu lagi. Udah diusir, saudara. Tapi dia punya ketetapan hati. Di situ saya berkata Tuhan Yesus gak pernah salah. Tuhan Yesus, karena apa? Dulu kan kalau pakai gini kan mukanya kan tertutup setengah ya, jadi begitu dibuka mukanya kayak berubah loh saudara gitu ya, kayak berubah gitu loh. Kadang-kadang saya bilang ini juga ya, enak juga ya pakai tutupan ya, biar saudara kalau double chin tuh endut tuh ya nggak kelihatan gitu ya, kerut-kerut leher nggak kelihatan, kan ketutupan deh saudara, mesti rapat gitu ya. Nggak kayak kita sekarang pakai eye neck cream gitu ya, udah siap malam pagi siang malam neck cream biar nggak berkerut gitu loh ya saudara ya. Jadi enak-enaknya juga gitu loh saudara ya, kalau pakai gitu dikudungin gitu doang saudara ya. Kembali ke topik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Buah apa? Buah harta kita. Jangan jadi orang pelit, saudara. Jangan suka ngomong begini. Ntar kalau aku udah diberkati, baru aku kasih. Baru aku menabur. Jangan, saudara. Jangan ngomong entar-entar, karena manusia tidak pernah ada puasnya. Manusia tidak pernah ada cukupnya. Sedangkan firman Tuhan katakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Amin saudara. Jadi saudara punya mobil Kijang hari ini. Saudara kalau mau ngikutin kedagingan, saya maunya itu dong Bu. Apa sih sekarang yang paling mahal tuh Rolls Royce kan di Jakarta kan limited edition tuh ya. Rolls Royce-nya Dr. Richard tuh, saya kan senang nonton Instagram, suka nonton TikTok ya, naiknya Rolls Royce saudara. Itu 20 miliar saudara. Saya bilang, waduh, mobil 20 miliar. Wih hebat banget gitu ya. Jadi kalau saudara masih kedagingan, saudara tidak akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara hidup berjalan dengan tuntunan daripada Roh Kudus, saudara tidak akan salah. Kayak saya memberkati orang itu. Kalau saudara saya beberapa jemaat datang ke saya, Bu, masa pendeta saya bilang, kalian yang tidak kasih perpuluhan, nanti belalang pelahap akan terjadi dalam kehidupan kalian. Nalu gitu kan ya. Belum lagi dipajang namanya. Jadi yang kasih perpuluhan dipajang. Ya, jadi yang tidak kasih perpuluhan ketahuan kan. Gak ada lu, nama lu di situ gitu ya. Jadi macam-macam. Saudara saya hanya berkata kita berjalan dengan doktrin. Bukan berjalan dengan doktrin. Kita berjalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ada bilang, perpuluhan ada nggak selalu ke gereja tuh. Tadi ayatnya saya bukain kepada saudara. Tinggal saudara doa. Tuhan, bulan ini buat siapa? Tuhan, kalau mau Tuhan bilang, Roh Kudus bilang buat gereja, kasih gereja, tabur buat gereja. Orang udah kasih ini, kasih ini. Saudara, banyak sekali orang datang ke saya berkata, kalau bulan ini saya kasih perpuluhan ke gereja Ibu Santi, papa mama saya lagi sakit. Terutama papa saya butuh obat segala macam, uang saya nggak cukup. Gimana Bu Santi? Nggak usah kasih perpuluhan. Obatin papamu dulu. Kalau kasih perpuluhan, dia nggak ada uang. Jadi orang tuamu itu akan melihat bahwa kamu punya kasih kepada mereka. Kalau kamu kasih perpuluhan,
orang tua kamu sakit aja kamu gak ada uang lagi untuk ngobatin mereka. Mereka akan kecewa. Kamu jadi batu sandungan. Mereka akan pahit. Kok anak begini ya? Uang dikasih ke sana, tapi kita lagi sakit aja berobat mau uang, nggak ada uang. Jadi saudara butuh tuntunan daripada Roh Kudus untuk masalah dalam pembelian buah sulung. Saudara kan tahu kan, saya suka dengerin nih kalau di dalam keseharian saya tuh Mongol, komedian si Mongol ya, Mongol stres katanya dibilangnya ya. Saya dengar cerita dia nih lucu banget, dia di podcast ya. Di podcast sama siapa saya lupa waktu itu, dia bilang begini, dia adalah komedian termahal di Indonesia. Dia 15 menit berdiri, 40 juta tarif dia. Hanya 15 menit. Ya, terus begitu sebagai orang Kristen ya, saudara dia kan dari Sanger ya, dia Manado ya, dia Kristen itu kan kembali dia harus kasih perpuluhan gereja. Dia bilang waktu itu dia kumpulin perpuluhan, aduh berat banget ya, tapi udah mau taat, dia bilang. Dia kasih, pasti jumlahnya besar. Ya saudara bisa bayangin ya, kalau berapa satu hari dia 3 kali stand up udah berapa? Dikali 1 bulan udah berapa saudara stand up-nya. Dia bilang, waktu dia kasih itu, dia bilang dengan berat hati ya, tapi saya mau taat katanya gitu kan, pasti gede. Nilainya besar saudara ya. Dia tabur gereja. Nggak ada 2 bulan, dia lihat istri gembalanya katanya pakai cincin berlian. Jadi dia bilang, ngana kan saya, bahasanya. Karena saya juga banyak jemaat yang Manado, saudara. Kalau ngomong lucu, ngana. Lihat, dia pakai cincin berlian, itu kan dari perpuluhannya gue, katanya gitu. Si Mongol gitu, bilang gitu ya. Jadi mulai sekarang, dia bilang, gak ada perpuluhan. Gak, 4 bulan dia gak ke gereja. Dia saksikan loh, 4 bulan dia tidak ke gereja. Karena kalau ke gereja, ketahuan kan dia belum bayar gitu kan dia. Nama dia tadi tegor kan, lebih baik aku gak ke gereja 4 bulan. Yang negor dia siapa? Roh Kudus, saudara. Itu bagian urusan aku. Kalau dia perpuluhanmu mau dibeliin apa, mau beli apa-apa, terserah. Itu urusan aku sama dia. Tugasmu hanya memberi perpuluhan. Jadi dia bilang, mulai sekarang, kalau saya begitu dapat job, dapat 40 juta, kadang-kadang kalau yang ngundang, ada yang pejabat-pejabat, dia bisa pernah dapat 1,5 jaman deh, dia stand up dapat 2 juta, saudara. Jadi begitu dia dapat, dia nggak kumpulin sampai 1 bulan. Nanti kan kebanyakan, jadi sakit hati katanya. Cukup, jadi begitu dia dapat job, masuk transferan dia, keluar lagi 10% masuk ke gereja. Jadi dia nggak mau kumpulin, dia bilang ya, saya nggak mau kumpulin. Saya lucu, saya dengar dia punya wawancara tuh lucu juga gitu ya saudara ya. Dan dia memang kan pernah masuk jemaat gereja setan gitu ya. Jadi dia banyak bicara tentang setan-setan dan itu memang benar. Apa yang disampaikan itu memang benar karena saya juga pernah pelepasan. Saya ngomong masih 15 tahun yang lalu, waktu itu saya masih muda, tenaga juga masih ada ya. 15 tahun yang lalu itu bekas gereja setan. Itu dulu saya pelepasannya itu nggak cukup 1 hari. Minggu depan lanjut lagi, mau 2 bulan. Mau 2 bulan baru benar-benar lepas. Itu banyak banget di badannya. Ya saudara, jadi Mongol ini dulu salah satu jemaat di setanik, gereja setan. Tapi dia sudah di pelepasannya, sudah bertobat ya saudara ya. Dia sekarang berjemaat di gereja mana gitu ya. Jadi kembali. Jadi kita apapun yang Tuhan perintahkan dalam firman, kita lakukan. Saudara ya, jadi mulailah dengar suara Tuhan. Karena orang bilang, Bu Santi, kalau saya doa, saya nggak bisa dengar suara Tuhan, gimana ya? Belajar terus. Saya percaya kalau saudara dekat terus sama Tuhan, Tuhan akan ngomong kok sama saudara. Pasti Tuhan bicara karena Tuhan rindu. Tuhan rindu untuk kita dekat sama Dia. Kalau saudara dekat sama orang, dari orang yang pendiam, dideketin, terus lama-lama ngomong. Lama-lama kita semakin dekat, Tuhan pasti bisa bicara kepada saudara. Oke, kalau saudara tidak dengar Tuhan bicara, bisa lewat tanda-tanda. Tanda-tanda bagaimana? Satu hari jemaat saya cerita, dia kedatangan saudaranya itu rupanya pakai tongkat gitu ya saudara ya. Habis kena stroke. Puji Tuhan baru 1 kali. Ya jadi kan lagi pemulihan ya. Jadi pakai tongkat jalan. Di situ baru langsung digerak.
Di sini hati dia kayak ada suara, kasih perpuluhan kamu untuk dia berobat, saudara. Nah itu tanda dari Tuhan. Jadi saya percaya dalam Tuhan tuh santai, tapi nanti Tuhan akan pimpin, Roh Kudus akan pimpin saudara. Saudara akan dengar dan tahu uang perpuluhan saudara harus buat siapa. Pasti Tuhan akan bicara. Yang penting saudara taat. Yang berikutnya, buah apa yang harus ada dalam hidup kita? Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lihat, ada kuasa di balik pengucapan syukur. Kita tuh damai, sejahtera, sukacita Tuhan harus ada dalam setiap perkataan kita dan dalam kehidupan di rumah kita. Saudara kalau pagi bangun, saudara begitu bangun pagi, duduk di ranjang, bilang, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus atas tuntunanmu hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saudara yang mau bekerja, ya itu sangat penting semuanya. Ya, ibu rumah tangga, apapun, perkatakan itu. Pengucapan syukur, terima kasih. Sekalipun saudara masih lagi dikejar debt collector. Saya katakan kepada saudara, karena udah lagi heboh, banyak jemaat-jemaat saya lagi dikejarin debt collector, jemaat-jemaat saya gitu ya. Puji Tuhan nggak ada yang di sini gitu kan ya. Jemaat saya kan nggak semuanya di sini ya, ada dari beberapa PD-PD gitu ya. Jadi kalau saudara ucapkan itu, terjadilah sesuai dengan iman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidupku. Karena itu yang sudah pernah saya lakukan. Pada saat ATM saya cuma tinggal 50.000. Saya hanya berkata terima kasih Tuhan Yesus. Aku disayang Tuhan, aku dicukupkan Tuhan, aku diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan betul, berjalannya waktu terus lewat pembentukan, lewat proses semuanya. Sampai hari ini saya saksikan Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Amin saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Saudara ucapkan, aku diberkati Tuhan. Waktu saudara ngomong itu, Tuhan dengar, setan dengar. Malaikat dengar. Dan iblis tidak bisa mengintimidasi saudara. Karena Tuhan bilang apa? Tuh, dia pun utangnya masih banyak, tapi dia tetap bersyukur. Dan dia tetap berkata terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kan makanya ada doa Bapa kami kan. Kalau mau kita lihat doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu waktu saya Katolik saya hafal tuh apa semuanya. Sekarang saya lupa inget. Kalau doa Katolik kan seperti itu kan. Terus doa Rosario juga saya hafal. Tapi sekarang saya udah mulai lupa. Sejak kepala 5 banyak lupanya saya sekarang saudara ya. Udah kepala 5. Waktu dulu masih ingat. Oh ini Rosario Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu apa ya. Terus udah lupa itu ya. Dulu saya dari Katolik kan saudara ya. Jadi saya ingat semuanya gitu ya. Jadi kembali lagi. Ucapkan syukur. Jangan aduh Tuhan gimana sih? Aduh Tuhan gimana saya banyak. Bu ini gimana Bu? Proses gak selesai-selesai. Udah 10 tahun nih Bu saya begini. Rumah saya sudah disita Bu sama bank. Udah masih aja. Masih udah tanggungan orang bank telepon saya terus. It's okay lah. Kamu hadepin. Kamu tawar menawar lah sama bank. Ya. Cicil. Jadi jalanin hidup ini, jangan kabur. Saudara, awas ya sama kabur ya. Karena kemanapun kalau kamu kabur, kamu punya hutang sama orang, kemanapun kamu pergi, Tuhan tahu. Dan kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan pernah hidup dalam berkat Tuhan. Kamu hanya akan hidup dalam kutuk. Kasihan anakmu. Jadi kalau memang tidak bisa bayar hutang, adepin. Silahkan ngomong sama orang yang kita utangi. Mau dicicilkah? Bagaimana cara? Jangan pernah kabur. Indonesia luas loh saudara. Indonesia luas. Ada beberapa kota yang tidak ada di peta. Gampang kalau mau kabur, kamu ngumpet saudara. Ada beberapa jemaat itu datang ke saya, Bu. Apa saya kabur aja ya? Kamu kabur, kamu tetap akan dikejar-kejar rasa bersalah. Dan kedua, Tuhan lihat dan Tuhan tidak akan pernah lagi memberkati hidup kamu. Yang kasihan nanti anak kamu. Karena anakmu akan hidup dalam kutuk. Kemanapun kamu kabur, kemanapun.
Orang bisa nggak nemuin kamu, tapi Tuhan selalu ada. Tuhan lihat kamu ada di mana. Jadi ya saudara, pilihan-pilihan hidup ini macam-macam. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Ya, mau di mana saudara berada? Saudara mau ikutin daging saudara? Saudara mau ikutin apa yang Tuhan mau? Di pengucapan syukur itulah terjadilah kuasa. Kuasa. Terus, saudara, saya sakit diabetes sudah lama ya, sudah hampir 15 tahun. Saya ke dokter, saya tetap perjamuan kudus, saudara ya. Jadi waktu saya perjamuan kudus, saya bilang, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku tolak diabetes. Ya, banyak kan ya. Dan saya kan ada orang tua saya, mama saya itu meninggal karena kanker. Dokter-dokter waktu mama saya meninggal, dokter-dokter itu udah ngomong sama saya, hati-hati, dokter di Singapura sama dokter di Jakarta, hati-hati ya, mamamu kanker. Ini ada genetik, dia bisa menurun ke kamu gitu ya. Jadi mama saya tuh meninggal umur 44 tahun, masih muda sekali ya, saya aja udah 55 ya. Mama saya tuh 44 tahun saudara meninggal. Dan waktu itu semua dokter ngomong, hati-hati. Ya sudah, gitu. Adik saya juga diomongin semua, kita hati-hati karena mami kita tuh kanker. Harus sering ngecek, harus sering check up katanya gitu kan, lihat. Sampai hari ini, saya sudah perjamuan kudus 29 tahun. Saya ucapkan itu. Aku tolak kanker, aku tolak semua tumor, penyakit, aku tolak diabetes. Padahal aku kena diabetes, saya diabetes. Tapi waktu doa saya bilang aku tolak diabetes. Rasanya orang pikir kok kayak orang gila ya, padahal ada diabetes. Tapi Ibu Santi tetap doanya ditolak, padahal dia kena, masih kena gitu ya. Orang kan kalau pikir kan aneh nih Bu nih ya, nggak aneh. Karena dengan yakin saya percaya, hari ini HbA1c saya cuma 5,4. Saya sudah tidak kena kayak diabetes. Dokter sangat senang. Dokter lihat hasil ginjal saya. Cek lab ya, semua dokter bilang begini, kamu punya ginjal ini grade A, bukan ginjalnya orang diabetes. Kalau orang diabetes, ginjalnya tuh udah bermasalah, pasti ada udah bermasalah. Tapi ginjal kamu ini bukan ginjal orang yang sakit diabetes. Senang dokternya ya, dokternya khusus dokter khusus diabetes ya. Dan dia bilang ini grade A. Dia kaget lihat ginjal saya. Saya bilang, kita kan berdoa ya dokter gitu kan. Iya. Karena saya juga banyak kirim pasien, jemaat-jemaat saya ke dia, berobat sama dia. Dan saya bersyukur dengan setiap apa yang saya ucapkan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Sudah 15 tahun, malah sembuh. Sekarang apa yang saya lakukan? Dokter bilang terserah kamu. Kamu mau tetap jaga badan, olahraga, jaga makan. Nggak mau jaga makan, masih pengen makan. Masih banyak makanan enak, saya masih doyan musangking. Ya, tuh bayangin tuh duren ya musangking doyan gitu ya. Yang terjadi apa ya? Ya saya makan tuh obat, tapi saya belah. Begitu saya makan yang agak manis, saya tetap makan, tapi saya belah obatnya. Karena secara lab saya udah sembuh. Itu apa? Itulah nubuatan yang kita ucapkan dari mulut kita. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, terima kasih Tuhan Yesus. Suami kita cerewet, terima kasih Tuhan, punya suami yang baik. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, saya percaya di dalam nama Yesus, suamiku setia ya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara ucapkan itu, sekalipun saudara tahu dia malah kebalikannya, tapi yang saudara ucapkan hal-hal yang baik. Karena apa yang saudara ucapkan itu, pas lagi saudara perjamuan kudus itu, itulah kita punya nubuatan. Dan Tuhan dengar, iblis dengar, malaikat dengar. Jadi jangan sembarangan ngomong, saudara ya, karena semua dicatat. Kalau kita ngomong sembarangan, buru-buru minta ampun sama Tuhan. Tuh Tuhan, ampuni saya, tadi saya kelepasan ngomongnya yang gak baik. Minta ampun sama Tuhan. Karena setiap omongan kita ini dicatat dalam buku kehidupan kita. Nanti begitu kita mati, kita akan diperhadapkan dengan Tuhan dan buku besarnya ada, buku kehidupan kita ada. Santi, tanggal segini, bulan segini, tahun segini, iya Tuhan, kamu bohongin pembantu kamu ya. Oh, pembantu saya bohongin, emang saya udah minta ampun sih, mau gak mau ya, terpaksa saya bohongin. Karena saya bilang gini, kunci rumah selalu saya pergi saya bawa. Karena kamu nanti kena hipnotis. Ya, bisa dibuka di pintu. Saya bilang membantu saya bilang saya dan anak-anak saya, kita ini semua tidak takut mati. Tapi kamu
Kamu kerja dari kampung untuk membiayai keluarga anak, ya, membiayai anaknya mesti sekolah apa. Kalau ada apa-apa sama kamu, kasihan kan anak kamu. Dan saya tanggung jawab sama keluarga kamu. Rampok sekarang bukan hanya ngerampok, saudara, bunuh. Langsung dibunuh supaya apa? Tidak ada bukti. Oh iya bu, ya ibu. Jadi saya ngomong, kejadian tuh di blok belakang. Padahal sih kagak, belum nggak kejadian. Tapi saya ngomong kejadian tuh di blok belakang. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya saya bawa kunci karena gebok. Kemanapun kunci gebok saya kasih. Tapi pembantu saya bisa keluar. Kalau amit-amit ada kebakaran dia bisa loncat pagar gitu loh. Tapi kunci ini saya yang bawa. Ya, jadi saya bilangnya begitu. Iya bu, begitu ya bu, ya benar. Nah itu. Ya, jadi sedikit aja kita bohong aja, malam Roh Kudus tuh udah bikin kita gelisah. Tadi kamu bohongin pembantu kamu. Iya, terpaksa Tuhan. Kalau nggak kan susah ngejelasin mereka ya, gitu ya. Aduh, pakai bahasa apa ya? Saya bilang ya, mesti pakai bahasa Tarsan. Kadang-kadang capek deh. Saya bilang ya, udah dibilangin jangan deket-deket gitu ya. Kalau ada Gojek dateng, apa nih lagi COVID kan lagi mulai lagi. Kamu jangan adep-adepan gitu loh, jangan deket-deket ada depan sama tukang itu gitu, takutnya kan virus ya dia ngomong apa, jadi kamu jangan ini, iya tetap aja saya liatin, pada deket-deket banget sih sama tukang Gojek gitu loh, buka pintu, ambil barang ambil aja pada kayak ini, saya bilang ini nih kalau kamu mau gitu pakai masker deh, saya bilangnya, lagi penyakit lagi banyak, iya bu gitu ya, tapi kan namanya iya, besok sehari, besoknya lagi lupa lagi nggak pakai masker, kita capek ngurusin seperti itu saudara ya, jadi balik lagi, saudara. Bersyukur dalam segala perkara. Semakin saudara banyak bersyukur, prosesnya makin cepat. Nih rahasianya. Semakin saudara makin bersyukur, apapun yang terjadi, makin cepat prosesnya. Makin cepat terobosan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara bersungut-sungut terus, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, kenapa gini-gini. Lama, saudara entar beresnya lama. Ya banyak orang tanya saya, Bu, kenapa sih Bu, ini udah 10 tahun nih Bu doa nggak jawab-jawab nih masih ini. Ya tunggu waktunya Tuhan, dan kamunya juga bagaimana? Dari nubuatan kan ditegur. Kamu nggak ada mesbah doa sama Tuhan, kamu kurang nggak nyembah Tuhan, ya saudara ya, itu kan sehari-hari kita sama Tuhan. Sekarang udah waktu begini dekat sama kedatangan Tuhan. Saudara udah dengar di mana-mana kan, Megatrust lah, ada tsunami lah ya, dari Serang, Banten, Jakarta juga kena. Saya lihatin aja, saya dengerin aja saudara ya. Saya cuma bicara. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata untuk saya, untuk kita semua anak Tuhan. Ada amin saudara. Jadi semua orang jangan takut. Selalu orang takut, gimana ya Bu? Gimana ya Bu? Saya bilang nggak usah gimana-gimana. Kita tahu kok Tuhan pasti jaga kita kok. Pasti. Yang berikutnya, Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lihat saudara, Tuhan mau kita memberi buah yang terbaik, buah karya yang terbaik saudara ya. Segala sesuatu itu Tuhan lihat dan Tuhan akan pimpin kita. Kita harus tetap serius saudara dalam kehidupan ini. Saudara kalau berkhotbah ya, saya ini seolah-olah ini khotbah terakhir saya. Karena saya tidak tahu besok saya masih bangun lagi atau tidak. Ya, kita tidak tahu 5 menit 10 menit kita keluar dari bangunan ini seperti apa yang terjadi. Umur tidak ada yang tahu saudara. Jadi selalu lakukan yang terbaik. Ya, di dalam pekerjaan saudara, sekalipun bos saudara pelit, ya saudara lakukan pekerjaan saudara tuh dengan yang baik, yang terbaik, seperti seolah-olah saudara bekerja untuk Tuhan, bukan untuk bos saudara yang pelit itu. Kadang-kadang kan aduh, bos pelit begini ya, gua juga kerjanya asal-asalan aja deh gitu kan ya, habisnya pelit gitu kan, nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dikasih tambahan lembur, apa segala macam. Macam-macam karakter orang saudara ya, tapi saya selalu katakan apabila saudara ada di posisi seperti itu, tetaplah bekerja dengan baik, seolah-olah saudara bekerjanya bukan buat manusia tapi buat Tuhan. Seperti saudara kan lihat, you sudah do the best ya, yang urusan dia itu urusannya sama Tuhan, tapi saya percaya pasti ada yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan buat saudara. Bisa tiba-tiba saudara nanti dapat lowongan, ada dapat tawaran dengan gaji yang jauh lebih besar, dengan bos yang baik hati, ya, yang bos yang tidak pelit, itu bisa terjadi loh saudara.
tiba-tiba kapan saja. Jadi hari ini beri yang terbaik dalam segala apapun, melayani yang terbaik, ya saudara ya. Saya khotbah pun juga saya khotbah yang terbaik hari ini karena saya tidak tahu mungkin ini terakhir kali saya khotbah gitu ya. Nanti tanggal 11 saya akan ke Eropa. Nanti pasti pulang banyak kesaksiannya ya. Kalau saya pergi pasti banyak kesaksiannya ya. Tujuan utama saya itu saya pergi ke Eropa bagian Balkan, Bosnia. Pernah dengar negara Bosnia yang dulu perang? Tahun 70-an masih perang ya saudara. Saya kalau nonton TV itu Bosnia masih perang. Saya pergi ke Serbia yang udah nggak perang sekarang ya saudara ya. Jadi tapi dia itu di Eropa itu negara yang terakhir merdekanya tahun 70-an. Itu negaranya masih bukan beda dengan saudara misalnya ke Belanda, ke Jerman, dia masih agak ini sederhana karena baru merdeka ya saudara ya. Dan di situ juga cara berpikir mereka masih sangat simpel saudara ya. Dan di situ saya pengen pergi ke situ, saya ngapain? Karena saya tertarik dengan ada satu rute Transilvania, Dracula, istananya Dracula. Itu yang mau saya datang. Saya ikut tur itu yang mau saya lihat. Dracula beneran atau kagak? Ya, kalau tuyul ada beneran. Anak saya kan bisa lihat, makanya saya bilang nanti lu lihat ya, lu lihat. Beneran kan nanti Dracula ada di situ. Apa cuman setting-settingan film-film doang gitu loh ya. Jadi kalau film-film itu banyak yang dari kisah nyata loh saudara. Saudara pasti pernah nonton film, kalau yang nggak takut ya, kalau yang sih saya nggak takut ya. Film setan Jepang itu setannya pasti rambutnya panjang ke bawah, nutupi kaki, jadi mukanya nggak kelihatan. Namanya Sadako, setan Jepang. Jadi nonton film setan Jepang tuh ya, itu tuh ini ketutupan rambutnya panjang, muka nggak lihat. Itu Sadako. Itu bener. Dan itu anak saya lihat waktu kita ke Jepang. Dan tuyul, itu bener ada itu tuyul. Karena saya pernah melayani satu komplek, rumahnya sering hilang uangnya misalnya di laci, udah dikunci, dia bilang, saya yakin Bu Santi, kunci saya udah masukin tas saya. Saya pulang, uang saya 1.100.000, hilang 5 biji. Siapa yang ambil Ibu? Oke, saya datang, saya lihat. Tolong ya Bu, tolong datang. Iya. Terus begitu kita doa, anak saya yang kecil ya, ya ilah Mami, saya gitu kenapa? Tuh tuyul lagi turun naik tangga tuh mau kabur kata gitu kan, turun naik tangga yang punya rumah ya kan, kita lagi nyembah nih, belum saya doa, belum saya usir, turun naik tangga kayak mau kabur tapi nggak bisa keluar. Dia mau keluar dari rumah itu tapi nggak bisa keluar, dari kejebak. Malaikat tuh dipasang jaring. Apes dah lo, saya bilangnya apes ketemu kita ya. Saya paling demen saudara ngusir setan. Mendingan saya ngurusin setan daripada ngurusin manusia. Greget saudara ya. Aduh, masa manusia tuh kalau nggak panjang sabar gitu ya saudara ya. Gitu ya. Saya bilangnya aduh, kalau manusia itu benar-benar ya. Orang makanya kalau bahasa Alkitab degil ya, degil hati ya. Ya ada yang bebal, bahasa Alkitab aja bebal. Tapi kalau setan tuh enggak, begitu saya saya usir, kabur, malaikat jarik, malaikat buang, gampang gitu saudara ya. Apa manusia, buset, betal, tarik urat, mau nasehatin, nubuatin, bimbing, nggak bener-bener gitu loh saudara ya. Apa sih, aduh mending gue sama setan aja deh, mending gue demen deh daripada sama orang. Bener saudara, 20 tahun saya jadi hamba Tuhan. Yang paling gak enak adalah ngurusin, harus membimbing orang dengan karakternya dia. Misalnya kalau karakternya udah amburadul, karena dari kecil udah kepahitan. Waduh, kalau simpen kepahitan belum beres, udah deh amburadul. Nah, jadi kembali lagi ke topik. Ini yang mau saya lihat sama anak saya, Dracula apa bukan? Beneran nggak di situ ada Draculanya? Nanti saya saksikan di bulan depan. Dan saya paling ketawa, saudara mau tahu, saudara tuh punya kuasa yang luar biasa loh. Tuhan Yesus saudara kasih saudara kuasa tuh luar biasa. Kami kalau masuk kamar, kita tur setiap hari pindah negara, karena di Eropa kan pindah negara, pindah kota. Itu tuh koper ya, masuk kamar, palingan semalam gitu. Ada palingan kota yang misalnya 2 malam, setiap hari pindah. Dan saya selalu masuk kamar itu, urapin kamar. Karena saudara tidak tahu di kamar itu banyak roh, terutama roh perzinahan. Ya, jadi saya mau, tapi begitu buka pintu jegrek, pakai kartu set kita masuk, anak saya lihat itu setan yang ada di kamar tuh langsung pergi. Ada yang loncat, terbang lewat jendela, ada yang terbang ke sebelah. Karena dia tahu siapa yang datang.
apes dia ketemu kita. Karena saya urapin. Begitu saya udah urapin, malaikat Tuhan ya jaring malaikat Tuhan. Kita punya ada bahasa-bahasa peperangan malaikat Tuhan. Buang ke dalam tubir-tubir laut. Apes dia, masuk neraka. Seharusnya dia masuk nerakanya nanti. Setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi karena dia ketemu kita, kepagian dia masuk nerakanya jadinya. Apes dia, langsung saya bilang, gimana Kes? Aman, oh aman baru setan. Saya bilang ya, tapi roh jina. Dia tetap saya ngurapin, anak saya kadang-kadang udah tepan. Mami ayo dong gak bangun ya. Yuk bagian ngurapin ya. Ayo tadi angkat koper lu ya, koper lu berat ya. Beresin koper ya, iya udah saya bagian kepet-kepet. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan tangan. Dalam nama Yesus, kuduskan tempat ini. Dan saudara, itu benar-benar nyata. Memang kalau orang bilang gini, penunggu rumah tuh selalu ada. Penunggu rumah tuh baik, nggak ada setan yang baik gitu loh saudara ya. Di mana-mana setan itu pasti nyerang. Entah lewat, dia memang nggak, bisa aja dia nggak menampilkan wujudnya kepada saudara, tapi setan apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri berkat saudara. Saudara kerja setengah mati, saudara udah bayar perpuluhan. Itu pokoknya uang cuma numpang lewat. Di mana? Ya disuruh iblis. Sakit-sakitan, anak sakit-sakitan, apa segala macam. Harus ke dokter, harus berobat. Ada aja. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sampai membinasakan artinya apa? Saudara sampai murtad, sampai kecewa sama Tuhan Yesus. Saudara kembali ke agama saudara yang lama. Itu yang iblis targetin dalam hidup kita. Dan saya kalau itu, papa saya sendiri. Kalau di hotel, saya ngajak nginep di hotel, di Trans Hotel di Bandung, saudara. Kadang-kadang, aduh, dia mulai, begitu sampai, dia bel. Ting tong, permisi. Ting tong, 3 kali loh papa saya. Permisi. Aduh papi, mau bersih sama siapa? Uang ini kamarnya kosong. Ngapain? Lu sibuk nih, gue pokoknya gue mesti ting tong dulu, gue mau permisi masuk di kamar. Sama yang punya kamar. Itu papa saya. Saya ngomong main jalan, ya ampun, kuno sekali ya si opa ya. Kita kan udah anak Tuhan, saya bilang ya. Kita tidak takut, gak usah dibel. Permisi, ngomong permisi masuk kamar gitu ya saudara ya. Saya lagi, kemarin waktu saya ke Rusia juga ada tante-tante dan om umur 70-an. Selalu dijajarin telanjangnya, kamarnya sebelah saya. Setiap kali, tok, 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 tok. 3 kali, tok, 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 tok. Saya bilang nih, sama opa lu nih sama nih. Alirannya sama, tok, 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 tok. Isi, krek baru masuk gitu. Saya bilang, kenapa setan pakai permisi gitu ya. Setan itu, kita itu sudah di atas kuasa manusia itu luar biasa. Kita itu diciptakan sempurna seperti Tuhan. Makanya Tuhan mau kita bersikap sempurna seperti dia adanya. Makanya Tuhan mau kita kudus seperti dia adanya. Kalau orang bilang, Bu, mana bisa hidup kudus dalam dunia ini? Karena kamu tidak mau melakukan itu. Tapi kalau kamu mau melakukan itu pasti bisa. Karena Tuhan menciptakan firman Tuhan ini semua berarti bisa dilakukan. Cuman kitanya yang tidak mau. Karena dosa itu enak, saudara. Justru iblis pinter. Dosa itu enak. Makanya orang bilang gak mungkin kita bisa kudus, Bu Santi. Ya kenapa? Sekarang saya baru mengerti kenapa saya tidak boleh lagi cari uang. Dulu dagang. Kalau saya dari keluarga pedagang. Orang dagang nawar, ya gak bisa kok. Modalnya aja gak nyampe segitu gitu ya. Padahal bohong. Bohong. Yang dia tawar itu modal saya masih ada sedikit doang. Jadi cuma untung dikit gitu. Tipis gitu. Tapi saya nyawanya gitu. Saya ingat sekali. Kenapa Tuhan suruh saya stop. Gimana kita bisa kudus mulut ini dagang. Bohong-bohong. Gak bisa. Padahal sih kita kan udah bohong sama orang. Kalau kita bilang modalnya aja kita gak dapet. Bohong saudara ya. Jadi disitulah Tuhan mau saya benar-benar. Tuhan mau pakai mulut ini karena ternyata kan saya dipakai untuk pernubuat. Harus dikuduskan. Ngomong gak sembarangan ngomong. Ya, saudara, kalau ngomong salah aja malam Roh Kudus ditegur. Ditegur. Tadi kamu ngomong begini. Kamu ngomong begini. Oh iya Tuhan, minta ampun. Waktu itu tuh minta ampun dulu saudara. Minta ampun dan kedua, Tuhan Yesus kalau ada orang yang saya benci, yang saya tidak suka, yang saya simpan kepahitan, aku cabut dalam nama Yesus, aku mengampuni dia. Beresin sebelum tidur. Karena saudara tidak tahu kalau saudara nanti nggak bangun lagi ya. Ya, itulah yang harus saudara kerjakan. Di masa-masa sekarang ini, kalau mau tidur doa. Habis bangun tidur mengucap syukur. Kalau mau tidur doanya minta ampun. Beresin dulu minta ampun. Setiap hari begitu naik pesawat pun saya juga sama. Begitu saya naik pesawat, saya udah pakai minyak urapan. Pesawatnya saya pegang, ini milik Tuhan Yesus.
Terus begitu saya duduk, bertiga sama saya, ini milik Tuhan, ini milik Tuhan. Nah, sudah, terjadilah apa yang terjadi. Kalau udah naik pesawat belasan jam begitu, saudara orang bilang nasibnya ada di tangan siapa? Di tangan pilot. Bukan tangan pilot, tangan Tuhan. Pada waktunya check out. Kalau enggak ya enggak, gitu aja saudara. Jadi balik lagi, jangan pernah takut bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa dan tidak akan berhutang kepada kita, saudara. Saudara mengucap syukur dan memberikan karya yang terbaik buat Tuhan Yesus dalam segala hal. Saudara gak usah lihat manusia deh. Kalau saudara lihat manusia, saudara akan kecewa terus. Pandang Tuhan. Kita pun sebagai manusia, kita juga gak bisa menyenangkan semua orang, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu ya ada yang suka, ada yang gak suka sama saya. Tapi saya tidak peduli lagi. Yang penting Tuhan suka sama saya. Itu yang saya cari. Saya tidak mencari orang supaya suka sama saya. Saya tidak pernah mau berpikir, oh orang itu gak suka sama ibu karena ibu begini. Ya udah. So what? Lalu apa? Saya gak bisa nyenengin semua orang, saya terbatas. Ya, saudara pun juga tidak bisa berharap sama hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga manusia. Bu, itu gembala kita, Bu. Ternyata diam-diam, Bu. Ada itunya, Bu. Ada simpenannya. Ya udah, so what? Dia manusia. Biarpun titel hamba Tuhan pun nggak ada urusan, saudara. Itu pilihan hidupnya. Dan saya pun sama. Tuhan bilang, kamu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Saya sudah yang terbaik lakukan. Tapi ada aja orang tidak puas dengan saya. Ada aja orang tidak suka dengan saya. Ada aja orang yang tidak suka dengan khotbah saya. Ya, kalau yang terutama janda-janda yang tidak boleh kawin lagi itu, ya, langsung bubar barisan kan. Langsung saya lihat, nggak muncul. Nggak langsung muncul, pelan-pelan. Nggak muncul itu pelan-pelan. 2-3 bulan, muncul sekali. Lama-lama, beng, hilang. Ya, karena firman saya tegas. Kalau sudah nikah, diberkati Tuhan, kawin lagi, tidak bisa. Kecuali suaminya sudah meninggal dulu, atau si istri meninggal dulu, pasangan hidupnya, baru boleh nikah lagi. Dan itu tidak gampang untuk mengajar itu. Bisa bikin orang tidak suka dengan saya. Dan saya tidak peduli, suka nggak suka, itu adalah firman yang harus dilakukan. Dan saya pun pernah melalui masa-masa itu. Masa-masa seperti itu. Di situ saat saya harus memilih. Saya mau memilih kedagingan saya, atau saya mau memilih dengan firman. Sampai akhirnya saya memilih dengan firman. Sampai akhirnya papanya anak-anak sudah meninggal. Teman-teman saya semua bilang, Santi kamu sudah bebas. Sudah, yang teman-teman gereja ya saudara ya, ngerti firman, kamu sudah bebas, kamu bisa nikah lagi. Itu pun tidak saya lakukan. Karena sudah terlalu nyaman, sudah kelamaan, saudara hidup sendiri enak. Mau bangunnya jam berapa juga enak. Mau makan nggak makan juga enak. Kalau punya suami kan harus diurusin. Dan harus tunduk dengan suami. Bukan tanduk ya, tunduk ya saudara ya. Tunduk dengan suami. Nah loh, saya 29 tahun. Biasanya semua keputusan saya ambil dalam hidup saya. Dan tiba-tiba misalnya suami gimana, saya tidak tunduk dengan dia, saya berdosa di hadapan Tuhan. Karena saya tidak tunduk dengan suami. Jadi lebih mana daripada pusing. Ya udah nggak usah married lagi, nggak usah nikah lagi. Hidup sendiri lebih nyaman, lebih enak. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan jemaat. Ada masa-masa orang bilang, Bu, saya nggak bisa, Bu. Saya kesepian. Wajar, semua punya, semua manusia juga ada rasa itu. Tapi apa yang terjadi? Untung sekarang ada Netflix. Nah, beli AC, dingin-dingin, nonton Netflix. Udah happy saya. Sampai pembantu, Bu, tuh makanannya udah datang. Makannya aja kamar, saudara. Saya nggak makan di meja makan. Di kamar asyik, sambil makan, sambil nonton. Saya hobi di kamar. Meja makan jarang didudukin, saudara ya. Meja makan, saya dudukin di kamar aja, di ranjang saya, sambil nonton. Itu hobi saya. Dan itu yang mengisi saya. Makanya saya tidak akan pernah kesepian seperti orang mau bilang, nggak kesepian saya. Anak saya udah pergi ke sana, ke sini, anak saya lagi kemana-mana. Saya sendiri aja di rumah sama pembantu. Saya kadang-kadang saya panggil, saya ajak ngobrol, nonton semua. Mau nonton apa? Mau film Netflix, mau setan. Ini lagi kan Halloween kan saudara, setan semua nih. Film Indonesia setan semua nih kalau di Netflix. Ada yang Luna Maya loh. Nonton deh Gundik, judulnya Gundik. Tapi kalau yang gak kuat, jangan nonton, nanti transfer. Ya, film setan tuh bisa bikin transfer, saudara. Apa yang saudara tonton kalau saya lihat, kalau saya hanya memperhatikan, kurang lebih sama. Cara ngusir setannya sama. Kurang lebih seperti ini, seperti ini. Tapi kalau yang gak kuat,
Jangan. Kalau yang masih baby rohani, jangan buka celah nonton film setan, jangan. Jadi waktu saya lihat film setan, cara dukun. Ya cara dukunnya itu gimana-gimana, itu kalau kejadian, itu film-film itu adalah berdasarkan kejadian, saudara. Itu betul, itu kejadian nyata. Makanya dibikin film. Apalagi film Amerika. Film Amerika adalah film-film nubuatan yang akan terjadi. Seperti Tomorrowland, itu ya nanti masuk dunia baru ya. Itu mobil terbang bisa begini, bisa begitu. Itu terus Left Behind yang Nicolas Cage, yaitu yang tentang orang yang tertinggal waktu pengangkatan. Itu tentang itu pengangkatan. Jadi banyak film-film Amerika itu. Nah kemarin-kemarin ini dari kemarin saya lihat nih sebulan ini film setan semua. Saya tanya anak Angela, kenapa nih film setan semua ya di Netflix yang baru-baru? Halloween, Mami, Halloween. Oh iya Halloween ya. Indonesia juga ikutan Halloween ya. Iya, film setannya banyak. Luna Maya terus yang main, saudara. Karena Luna Maya kan banyaknya main film sinetron, tidak main di sinetron, main di layar lebar. Karena dia waktu main Sundel Bolong itu bagus mainnya, saudara ya. Dia bisa mirip persis kayak Susana. Sampai ketawa-ketawanya gitu, ngikik persis Susana. Sejak itu dia booming, cocok jadi setan dia. Karena selalu dia jadi setan ya, sama film setan tuh Luna Maya. Tapi setan cakep, enak dilihat kok saudara kalau Luna Maya mah bukan setan yang jelek-jelek. Setan terbang, kepala terbang. Ada anak saya lihat pesugihan terbang. Kira itu rumah, setiap mangkoknya itu kepala terbang itu ludahin. Apa kita makan, saudara? Makanya kenapa perlunya berdoa. Kalau saudara sudah berdoa, itu rasanya biasa aja. Tapi kalau orang yang nggak berdoa ya, waduh enak banget nih itu pesugihannya. Balik lagi. Anak saya lihat, ada lagi tukang bakso terkenal di Pasar Baru. Anak saya lihat, Mam, tuyulnya loncat-loncat, injak-injak dia punya bakso, pakai tuyul, pesugihan. Jadi saya percaya sekali. Nyata memang ada, tapi ada orang nggak percaya. Ada orang berkata Tuhan Yesus sudah datang dan mati di kayu salib. Setan sudah dikalahkan. Jadi sudah tidak ada lagi setan di dunia ini. Ya terserah deh. Terserah. Buktinya, saya pernah diundang orang yang pindah rumah di Gading Serpong. Seminggu dia pindah rumah. Dia komsel ya saudara ya. Komsel, udah komsel rame-rame. Doa, ketua komselnya doa, makan-makan, hahihi lah, gitu kan. Kalau komsel kan gitu heboh-heboh rame-rame. Seminggu kemudian pembantunya tidur, pagi-pagi bangunnya di kamar mandi. Pembantu tidur, bangunnya ada di kamar mandi. Teriak-teriak, Ibu. Terus nyonyanya masih nggak percaya. Nyonyanya bilang, aduh pembantu saya kayaknya stres nih Bu, gitu ya. Masa dia bangun di kamar mandi dia bilang ini apa ngimpi atau apa nih orang gitu loh. Terus hari kedua meja diseret jam 2 pagi, suara meja diseret. Terus dia panggil saya, Bu, anak saya nangis terus, Bu. Anak saya nangis takut kalau disuruh ke ini meja makan, nangis, maunya makannya di kamar. Bu, tolong deh datang lihat. Begitu kita lihat, kita sebutin, setannya banyak banget saudara ya. Kita usir, kita beresin, udah tahirkan tanahnya, siram pakai darah Yesus ya. Udah beres. Nggak ada gangguan lagi. Itu ada setan betul saudara. Jadi saudara harus tahu ya, saudara tuh punya hak yang istimewa sekali di hadapan Tuhan. Saudara tuh disayang Tuhan luar biasa. Tuhan memperlengkapi saudara, ini semua ada di ayat. Ada di ayat, semua tinggal dibaca dan dilakukan. Itu begitu dahsyatnya Tuhan. Tuhan kasih petunjuk untuk supaya saudara tidak salah langkah. Kalau saudara ikutin terus petunjuknya Tuhan, saudara akan melihat dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Very simple saudara, saya juga bingung. Setiap kali saya mau parkir, rame kan? Ya, entah itu di mall, entah itu di mana, di jalan pagi. Saya pernah kan saya bolak-balik kuliner di Bogor ya, di Surya Kencana. Setiap kali kita cari parkir, itu bisa selalu yang susahnya setengah mati. Ntar bisa ada tiba-tiba mobil keluar. Mobil saya masuk. Pas depan restorannya. Itu yang dinamakan apa? Kasih anugerah. Itu kasih anugerah. Orang lain muter, terus bolak-balik, cari parkir kosong, nggak ada. Saya selalu dapat. Itu baru soal parkir, saudara. Bagaimana Tuhan menjaga saya, memberikan saya kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan.
Itu namanya kasih anugerah. Sampai kalau kemana-mana, kalau adik saya datang apa semua, Encilu ikut, Encilu ajak. Dia kalau lu bawa dia, ntar kita parkirnya gampang. Adik saya bilang, kenapa bisa begitu papi? Kan dia dari Australia, kan dia gak ngerti. Kenapa bisa begitu papi? Lu jangan tanya kenapa. Kenyataannya begitu aja pokoknya. Ke Bandung, kemana kayak Encilu ya, mau belanja apapun, itu yang rame. Pas ada mobil kita nih, ada aja yang keluar. Encilu tinggal masuk, mobil kita tinggal masuk. Itu depannya persis. Depan restoran, depan toko roti itu Prima Rasa, tuh tahu sendiri kan, kalau Prima Rasa kan di Bandung udah kayak ini, kayak bilang saya bilang, aduh, ini toko kecil begitu tapi lari minta ampun, parkir gue sampai susah. Tapi selalu kalau kita mau parkir, Tuhan kasih kemudahan. Itu very simple. Disitulah orang akan melihat saudara, orang akan melihat perbuatan saudara, dan saudara akan menjadi apa? Contoh di mana banyak jiwa akan bertobat lewat hidup saudara. Kita lihat Roma 1 ayat 13 sampai 15. Roma 1 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di Roma. Amin. Buah keselamatan jiwa-jiwa Tuhan inginkan supaya saudara dan saya melakukan ini. Di mana saudara menceritakan kebaikan Tuhan ya. Kita tidak pernah memaksa orang untuk masuk diri Kristen, jangan dengan paksaan, tapi saudara hanya bercerita. Dan bahkan gak perlu cerita pun, malah orang yang nanya, kok bisa ya hidup kamu seperti ini? Saudara tinggal jawab, ya karena saya punya Tuhan Yesus. Karena begitu mati, Tuhan gak tanya saudara berapa rumah saudara di dunia, berapa kekayaan saudara punya, berapa emas saudara punya. Yang saudara akan tanyakan kepada Tuhan adalah berapa jiwa yang sudah engkau selamatkan selama kamu hidup di dunia ini. Jadi saudara hidup harus membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan lewat hidup saudara. Ya, saya percaya nggak usah maksa-maksa. Udah nggak usah ngomong yang macam-macam. Saudara akan lihat orang datang ke saudara nanti. Apalagi nanti di masa-masa inflasi, nanti semua tahun depan ini semua akan naik. Tapi saudara masih tetap dalam berkat Tuhan. Saudara masih tetap hidup nyaman. Orang-orang yang terpuruk itu akan datang kepada saudara. Saudara hanya berkata satu, karena aku punya Yesus. Karena aku selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan orang akan datang kepada Yesus hanya dengan kata-kata satu kata itu. Kok kamu bisa terus sih diberkati? Kok kamu bisa terus hidupnya tenang? Kenapa? Saya saudara dengan ngomong, iya. Karena saya punya Yesus yang terus membawa pertolongan demi pertolongan dalam hidup saya. Orang-orang semua ekonomi down, ya. Udah pada bingung semua. Ini mau gunting uang ya, mau gunting terjadi ke tahun 2026 akan langsung dengan Menteri yang Purbaya ya, Menteri ini sudah ditetapkan tahun 2026 nolnya dibuang ya, 1.000 jadi satu rupiah. Ya, ini pernah terjadi waktu zaman Soekarno dulu ya, namanya apa ya, redominasi ya. Jadi uang udah terlalu banyak gitu, nol-nolnya Indonesia terlalu banyak, jadi supaya diituin gitu ya, dibuang. Ini akan dimulai tahun 2026 tahun depan ya. Terus kita gimana dong Bu? Kita gimana? Tenang aja, santai aja. Saudara pasti tetap bisa makan, saudara tetap ada uang. Cuma dipotong aja, nolnya dihilangin supaya nggak terlalu banyak. Ya saudara ya, jadi malah hari ini saya percaya saudara akan berbuah. Amin. Hari ini saudara dengar buah apa aja saudara lakukan. Saudara baca kembali tadi firman Tuhan, saudara renungkan di rumah, pelan-pelan saudara baca apa yang kurang dalam diri saudara, saudara tambahkan. Seperti yang Tuhan mau, sempurna seperti Dia adanya. Buah-buah roh harus ada dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang terjadi mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Ya, kita akan masuk dalam satu lagu Ramses. Bumi penuh kemuliaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu dulu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus.
Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Kita katakan, tempat ini penuh kemuliaannya, tempat ini penuh kemuliaannya, tempat ini penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Kita katakan, hidupku penuh kemuliaannya, hidupku penuh kemuliaannya, hidupku penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Irabarab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 a
Yang mau didoakan maju ke depan. Hiraba syakura baba baba syakura syukuru syikin.